Perekonomian Indonesia di era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Orde Lama, keadaan ekonomi dan keuangan pada masa Orde Lama sangat buruk yang disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi, dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Penurunan angkatan kerja atau pengangguran sebanyak 1,8 juta dari 34,5 juta, sektor pertanian 72%, sektor jasa 9,5%, perdagangan dan keuangan 6,7%, industri 5,7%. Tahun 1953 di Jakarta pekerja menerima upah 5-6 rupiah per hari, dan di anggaran pemerintah pada tahun 1955 sampai 1965 mengalami defisit sebesar 137% dari pendapatan, sehingga negara melakukan pinjaman luar negeri. Masa Orde Baru melakukan 4 tahapan pelaksanaan, yaitu tahap pertama penyelamatan, rehabilitasi, konsolidasi, stabilisasi, melakukan pembangunan jangka panjang pelita pemerintah. Pelita 1, titik berat pada pemerintahan stabilitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,56% per tahun. Pelita 2, titik berat pada pertumbuhan ekonomi sebesar 6,96% per tahun. Pelita 3-5, titik berat pada pemerataan hasil pembangunan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,02%, sedangkan pelita 6 sebesar 5,21%, pelita 5 sebesar 6,76% per tahun. Masa reformasi. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono di Jilid 1 dilakukan kebijakan pengurangan subsidi BBM, kebijakan BLT, PNPM Mandiri, dan Jamkesmas, Indonesia Infrastruktur Summit, MT3L, Strategi Pembangunan Ekonomi. Jilid 2 di era Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kebijakan BI-RED, kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal, kebijakan operasi moneter, kebijakan nilai tukar. Kepemimpinan Jokowi. Adanya paket kebijakan ekonomi tahap 1 dengan menjaga daya beli masyarakat, capital flow, memacu pertumbuhan investasi. Paket kebijakan ekonomi tahap 2 dengan menarik investor, memberikan insentif bagi eksportir, memberikan insentif lebih bagi yang menyimpan dana dalam bentuk mata uang rupiah. Paket kebijakan ekonomi tahap 3 dengan meningkatkan sektor supply tidak secara langsung. Paket kebijakan ekonomi tahap 4 dengan mensejahterakan para buruh industri kecil atau makro. Paket kebijakan ekonomi tahap 5 dengan melakukan pengurangan pajak, evaluasi aset, penghapusan pajak berlangganan, mempermudah izin atas produk bank syariah. Paket kebijakan ekonomi tahap 6 melakukan insentif pajak bagi industri, perizinan penyediaan air, perizinan impor untuk industri obat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.